Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi 9 tentang hukum benda. Hukum benda. Pengertian yang paling luas perkataan benda atau jak adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, yang berarti benda sebagai objek dalam hukum. Ada juga perkataan benda dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja. Ada juga dipakai jika yang dimaksud kekayaan seseorang. Menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda atau jak adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Pengertian hukum benda. Hukum benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu Zekenrecht. Menurut Profesor Sudiman Kartohadiprodjo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Adapun menurut Profesor L.J. Apeldoorn, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. Menurut Profesor Sri Sudewi Masjon Sofyan, yang diatur dalam hukum benda ialah pertama-tama mengatur pengertian dari benda, kemudian pembendaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Sistem hukum benda. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup. Artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Macam-macam benda. Undang-undang membagi benda dalam beberapa macam, yaitu benda yang dapat diganti, contoh uang, dan yang tak dapat diganti, contohnya seekor kuda. Yang kedua, benda yang dapat diperagangkan atau praktis tiap barang dapat diperagangkan, dan yang tidak dapat diperagangkan atau di luar perdagangan, contoh jalan-jalan dan lapangan umum. Yang ketiga, benda yang dapat dibagi, contohnya beras, dan yang tidak dapat dibagi, contohnya seekor kuda. Yang keempat, benda yang bergerak dan yang tak bergerak. Asas-asas hukum benda. Menurut Profesor Sri Sudewi Masjon Sofyan, ada 10 asas-asas umum dari hukum benda, yaitu yang pertama merupakan hukum memaksa. Menurut asas ini, suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Yang kedua, dapat dipindahkan. Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. Yang ketiga, asas individualitas. Menurut asas ini, objek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan. Artinya, orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan. Contohnya rumah, mebel, dan hewan. Jadi, orang tidak dapat mempunyai hak kebendaan di atas barang-barang yang ditentukan jenis dan jumlahnya. Yang keempat, asas totalitas. Menurut asas ini, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. Dengan kata lain, bahwa siapa yang mempunyai hak kebendaan atas suatu barang, ia mempunyai hak kebendaan itu atas keseluruhan barang itu dan juga atas bagian-bagian yang tidak tersendiri. Yang kelima, asas tidak dapat dipisahkan. Menurut asas ini, pemilik tidak dapat memindah tangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya, misalnya pemilik. Jadi, pemisahan daripada hak kebendaan itu tidak diperkenankan. Namun, pemilik dapat membebani hak miliknya dengan iura in realiena, yaitu pembebasan hak atas benda orang lain. Yang ke-8, asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tak bergerak. Asas ini berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, bejit, dan farjering atau kadaluarsa mengenai benda-benda bergerak dan tak bergerak berlainan. Demikian juga mengenai iura in realiena yang dapat diadakan. Untuk benda bergerak, hak kebendaan yang dapat diadakan
adalah hak gadai dan hak memungut hasil. Sedang untuk benda tak bergerak adalah Erfpacht, postal, Vruchtgebruik, hipotek, dan servitude. Yang kesembilan, azas publicity. Menurut azas ini, benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku kewajiban untuk didaftarkan dalam daftar atau register umum. Adapun mengenai benda yang bergerak, cukup dengan penyerahan nyata tanpa didaftarkan dalam register umum. Yang ke-10, sifat perjanjian. Orang mengadakan hak kebendaan, misalnya mengadakan hak memungut hasil, gadai, hipotek, dan lain-lain. Itu sebetulnya mengadakan perjanjian. Sifat perjanjiannya di sini merupakan perjanjian yang zekelig, yaitu perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. Perjanjian yang zekelig mengandung pengertian bahwa dengan selesainya perjanjian, maka tujuan pokok dari perjanjian itu sudah tercapai, yaitu adanya hak kebendaan. Hak kebendaan. Hak kebendaan adalah suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang dan mempunyai sifat melekat. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama hak menikmati seperti hak milik, bezit, hak memungut atau pakai, hasil, hak pakai, dan mendiami. Yang kedua, hak memberi jaminan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan sistem resi gudang. Ciri-ciri hak kebendaan. Yang pertama, mutlak atau absolut. Yang kedua, mengikuti benda di mana hak itu melekat. Misalnya, hak sewa tetap mengikuti benda itu berada, siapapun yang memiliki hak di atasnya. Yang ketiga, hak yang ada terlebih dahulu atau lebih tua, kedudukannya lebih tinggi. Yang keempat, memiliki sifat diutamakan. Dan yang kelima, dapat dilakukan gugatan terhadap siapapun yang mengganggu hak yang bersangkutan. Dan yang keenam, pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapapun. Macam-macam hak kebendaan. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan adalah yang pertama, hak milik, yang kedua, bezit, yang ketiga, memungut hasil, yang keempat, hak pakai dan mendiami. Yang kedua, hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan adalah yang pertama, hak gadai, yang kedua, hak fidusia, yang ketiga, hipotek, yang keempat, hak tanggungan, yang kelima, sistem resi gudang. Cara memperoleh hak kebendaan. Ada beberapa cara untuk memperoleh hak kebendaan, seperti yang pertama, melalui pengakuan. Benda yang tidak diketahui siapa pemiliknya, kemudian didapatkan dan diakui oleh seseorang yang mendapatkannya, dianggap sebagai pemiliknya. Yang kedua, melalui penemuan. Benda yang semula milik orang lain akan tetapi lepas dari penguasaannya karena misalnya jatuh di perjalanan, maka barang siapa yang menemukan barang tersebut dan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya menjadi pemilik barang yang diketemukannya. Dan yang ketiga, melalui penyerahan. Cara ini yang lazim, yaitu hak kebendaan diperoleh melalui penyerahan berdasarkan alas hak tertentu, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, warisan, dan sebagainya. Dengan demikian penyerahan, maka titel berpindah kepada siapa benda itu diserahkan. Yang keempat, dengan daluarsa. Barang siapa menguasai benda bergerak yang dia tidak ketahui pemilik benda itu sebelumnya, misalnya karena menemukannya. Hak milik atas benda itu diperoleh setelah lewat waktu 3 tahun sejak orang tersebut menguasai benda yang bersangkutan. Untuk benda tidak bergerak, daluarsanya adalah jika ada alas hak 20 tahun. Jika tidak ada alas hak 30 tahun. Melalui pewarisan, hak kebendaan bisa diperoleh melalui warisan berdasarkan hukum waris yang berlaku, hukum adat, hukum Islam atau hukum barat. Yang keenam, dengan penciptaan. Seseorang yang menciptakan benda baru, baik dari benda yang sudah ada maupun sama sekali baru, dapat memperoleh hak milik atas benda ciptaannya itu. Yang ketujuh, dengan cara ikutan atau turunan. Hapusnya hak kebendaan. Hak kebendaan dapat hapus atau lenyap karena hal-hal. Yang pertama,
bendanya lenyap atau musnah. Karena musnahnya suatu benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap. Yang kedua, karena dipindah tangankan. Hak milik, hak memungut hasil, atau hak pakai menjadi hapus bila benda yang bersangkutan dipindah tangankan kepada orang lain. Yang ketiga, karena pelepasan hak. Yang keempat, karena kadaluarsa. Daluarsa untuk barang tidak bergerak pada umumnya 30 tahun karena ada alas hak, sedangkan untuk benda bergerak 3 tahun. Yang kelima, karena pencabutan hak. Penguasa publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tertentu dengan memenuhi syarat. Harus didasarkan suatu undang-undang dilakukan dan untuk kepentingan umum atau dengan ganti rugi yang layak. Demikianlah presentasi tentang materi 9 Hukum Perdata kelas 2A. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.